Hai, kembali lagi bersama Fani di sini. Kali ini kita akan bicara soal bagaimana beradaptasi dengan budaya yang berbeda, terutama untuk kalian yang ingin kuliah di luar negeri. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share kanal ini untuk teman-teman yang butuh informasi ini ya. Baiklah, kita lanjut ke tahap-tahapan dalam beradaptasi. Ada 4 tahapan. Tahap pertama adalah bulan madu, di mana kita masih semangat mendapatkan hal-hal yang baru, seperti orang yang berbulan madu, dengan mencoba makanan baru, arsitektur yang berbeda dengan di Indonesia, dan kebiasaan orang-orang setempat. Jadi, di tahap ini, kita masih optimis dan berenergi. Tahap kedua adalah di mana kita mulai mengalami krisis dan keterkejutan, terutama keterbatasan bahasa, dialek yang berbeda, salah artikan cara bersosialisasi, pengalaman yang tidak terduga, yang membuat kita jadi kangen rumah, cemas, dan mudah tersinggung. Tahap ketiga adalah tahap di mana kita mulai menyesuaikan diri. Mulai dari kemampuan bahasa kita bertambah karena mulai berteman dengan orang lokal, lalu mulai paham sistem sosial sebagai rutinitas baru. Tahap terakhir adalah ketika kita mulai ahli dalam beradaptasi, di mana kita mulai merasa nyaman, ikut berbaur dengan budaya orang lokal, sehingga kita mulai seimbang dan bisa menempatkan diri. Faktor-faktor yang bisa membantu kita beradaptasi adalah bila kita berpikiran terbuka, yaitu dengan mengamati dan belajar, mampu berbahasa lokal lewat pertemanan dengan orang lokal. Ada baiknya juga kita sudah mempersiapkan diri sebelum ke sana, mulai dari kebiasaan, sejarah, etika bersosial yang sangat penting untuk memudahkan kita beradaptasi ketika di sana. Kita juga bisa minta bantuan dari orang lokal atau sesama ekspat yang mau membagikan pengalaman dan masukannya untuk kita. Karena biasanya ada grup khusus yang diinfo di Kedutaan Besar Indonesia. Itu sebabnya, harus lapor ketika tiba di negara manapun, untuk waktu yang cukup lama. Ada beberapa tes yang bisa kita lakukan sebelum berangkat ke luar negeri, yang fungsinya mengetahui seberapa mudahnya kita beradaptasi dengan hal-hal baru. Kita bisa pilih salah satu saja, agar mengetahui ketangguhan emosional, fleksibilitas, keterbukaan, ketajaman berpikir, otonomi diri, perilaku, kesiapan, kemampuan, keinginan, gaya komunikasi dan pola pikir kita, supaya kita tidak mudah curiga dan baperan. Ukuran kemampuan bisa dilihat dari kesadaran budaya, lewat mengenal, memahami, menghargai perbedaan norma-norma, nilai-nilai dan perilaku setempat. Fleksibilitas dan adaptabilitas pada perubahan yang tidak terduga, kebingungan dan situasi yang terasa asing. Komunikasi beda budaya, seperti perspektif, pengalaman budaya, dan membina hubungan inklusif yang baru. Tangguh dan bisa mengatur stres, karena pasti ada keterkejutan dalam hal budaya yang mengakibatkan stres secara psikologis. Kecerdasan budaya, di mana kita mampu memotivasi diri, memahami norma-norma yang berlaku, membuat rencana, memperbaiki perilaku, mentoleransi kebingungan, ketangguhan secara emosional, dan keterbukaan tanpa menghakimi. Karena cara orang Barat dan Timur sangat berbeda. Orang Barat lebih individualis, langsung memberikan pendapat, struktur organisasi juga sama, artinya bawahan bisa protes dan dihormati pendapatnya. Sementara orang Asia lebih suka bersosialisasi, sering tidak enakan ketika mau memberikan masukan atau pendapatnya, sehingga sering malah lewat belakang, bukan ke orangnya langsung. Karena ada hierarki dan kekuasaan yang biasanya harus dihormati. Nah, semoga penjelasan ini membuat kalian lebih membuka wawasan kalian, menyadari kemampuan kalian dalam beradaptasi, sehingga bisa membuat rencana-rencana ke depan. Terima kasih.